bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang kejahatan komputer bersama saya Anjali Anastasia Putri sebagai moderator dan presentator 1, dan bersama kedua rekan saya yang bernama Saya Sela Dewi Rasti sebagai presentator 2. saya Mursida Muafia sebagai presentator 3. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang kejahatan komputer. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep kejahatan komputer. Kejahatan cyber adalah suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan. Biasanya kejahatan ini dilakukan secara online, bahkan kejahatan cyber ini bisa menargetkan siapa saja. Jika kalian menjadi salah satu korbannya, tentu akan mengakibatkan banyak kerugian. Selanjutnya, kategori kejahatan komputer berdasarkan karakteristik. Itu ada 3, yaitu yang pertama adalah cyber piracy, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Untuk yang kedua ada cyber trespass, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Yang ketiga ada cyber vandalis, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Untuk selanjutnya ada kategori kejahatan komputer berdasarkan perkembangannya. Yang pertama ada denial of service attack, yaitu mengirim atau membanjiri situs web dengan data sampah yang tidak perlu bagi orang yang dituju. Yang kedua ada hate fight, yaitu menyerang dan melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para ekstremis untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disenanginya. Yang ketiga ada cyber vandalis, yaitu kiriman email yang tidak dikehendaki oleh user atau junk email yang sering memakai folder serta tidak jarang dengan pemaksaan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya sebagai presentator 2 akan menjelaskan tentang jenis-jenis kejahatan komputer. Kejahatan komputer terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan aktivitasnya dan berdasarkan motifnya. Jenis-jenis kejahatan komputer berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama yaitu unauthorized access to computer system and service. Yang kedua illegal contents. Yang ketiga data forgery. Yang keempat cyber espionage. Yang kelima cyber sabotage and extortion. Yang keenam offense against intellectual property. Yang ketujuh infringement of privacy. Yang ke-8 cracking, dan yang 9 data cartography. Selanjutnya jenis-jenis kejahatan komputer berdasarkan motifnya. Yang pertama yaitu cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, di mana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, di mana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Yang kedua ada cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Yang ketiga ada cybercrime yang menyerang individu, kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh pornografi, cyberstalking, dan lain-lain. Yang keempat ada cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik,
Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi atau non materi. Yang terakhir ada cybercrime yang menyerang pemerintah. Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara. Baik, jadi saya sebagai presentator 3 akan menjelaskan contoh seperti kasus-kasus pembobolan data yang dilakukan oleh Bjorka pada tahun 2022 berupa pencurian data registrasi kartu SIM milik Kominfo. Kasus ini terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem keamanan server milik Kominfo. Korban pembobolan data oleh Bjorka umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan dalam negeri yang memiliki kelemahan dalam sistem keamanan server mereka. Apa sih solusinya? Solusinya berupa melakukan pengamanan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, telnet, dan pengamanan web server. Penggunaan firewall, penggunaan cyberlaw, juga penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Kesimpulannya, akses ilegal adalah kejahatan dunia maya cybercrime yang menggunakan komputer sebagai sasaran atau objek utama dalam melakukan pencurian data, jaringan, dan pembobolan situs. Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran atau objek, misalnya pencurian data pribadi, pembuatan dan penyebaran virus. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami minta maaf dan semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan informasi untuk kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kami pamit undur diri. Saksikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kejahatan cyber.